Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, sore ini mari kita awali dengan menghadirkan hati untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, terutama nikmat bisa berada di majlis ilmu yang oleh Rasulullah disebut dengan Riyadhul Jannah, majlis taman surga. Semoga duduk kita selama 1 jam kurang lebih ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Berkahnya dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Mari kita awali majelis mulia ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga nantinya kita mendapatkan hidayah dan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Hari ini kita akan mengarungi samudra firman Allah dengan tema sentral umur nikmat yang terlupakan. Kita akan mengarungi beberapa ayat, ibu-ibu, sebagai landasan teori. Ada 5 ayat yang kita pelajari. Kalau mengikuti ya alhamdulillah, kalau enggak nanti ada 4 kedua. Kalau enggak mengikuti ada 4 ketiga. Sebagaimana drama Korea yang berepisode-episode. Landasan teorinya pertama di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 96. Ditulis dulu, nanti kita pelajari belakangnya. Ayat 96 tentang umur. Kemudian yang kedua adalah surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ada di ayat yang ke-34. Surah 7 ayat 34. Kemudian loncat langsung surat Fatir, surat 35 ayat 11. Kemudian di surat yang sama, surat Fatir ayat 37. Yang kelima dan yang terakhir, surah favorit kita, surah Yasin, surah 36 ayat 68. Ini landasan teorinya, Bu. Nanti saya acak ya ayatnya, karena terkadang Allah itu menjelaskan di satu ayat tidak tuntas dijelaskan di ayat yang lain. Itu metodologi Al-Quran. Kenapa cerita Fir'aun itu tidak dituntaskan di satu surat tapi nanti pindah ke surat yang lain, supados jenengan maca sedaya.
Nanti kalau dituntaskan satu, nanti yang lain nggak kebaca. Makanya dulu di pondok itu surat yang paling favorit itu surat Al-Waqiah. Bagi santri yang kiriman weselnya telat. Kita awali dari surah Fatir dulu, surah 36. Yang pertama, bahwa kita sepakat umur ini adalah rahasia Allah dan sudah ditentukan oleh Allah di mana di Lauh Mahfuz sebelum kita dilahirkan. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Jadi ayat ini, surah Fatir ayat yang ke-11 ini dalil atau landasan bahwa umur kita ini sudah dipatok sama Allah, sudah ditetapkan sama Allah sebelum kita lahir. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Memang disiapkan mic ini buat saya, ini buat ibu-ibu untuk menerjemahkan. Iya, maksudnya. Mana? Ini beda dengan pengajian umum ya Bu. Kalau pengajian umum saya tidak menyuruh nyari suratnya, ayatnya. Berhubung ini ngaji temenan, ngaji kelas, jadi Ibu harus saya tunjukkan landasan teorinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Baik. Saya langsung ke ayat penghujungnya, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Dan tidak ada umur yang dipanjangkan maupun umur yang dipendekkan atau dikurangi illa fi kitab, kecuali sudah ditetapkan dalam kitab, namanya Lauh Mahfuz. Ini dalil bahwa tidak ada perpanjangan umur, tidak ada perpendekan umur. Nanti Muzaki itu umurnya 100, umurnya si ibu umurnya 200, itu sudah ada ketetapannya. Cuma nanti saya akan kasih rahasia-rahasia bahwa umat Nabi Muhammad itu memang sudah dipatok, ya, patokannya maksimal 70. Dalam hadis, inna ajala ummati ma baina sittin wa sab'in, sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70. Apakah semuanya akan mati di usia itu? Ya tidak, tapi mayoritas. Dan kadung kita menjadi umat Nabi Muhammad, maka umurnya pun harus ikut Nabi Muhammad. Jangan ibu-ibu umatnya Nabi Muhammad minta jadi umatnya Nabi Nuh. Makanya nanti ada larangan orang minta panjang umur, ada ayatnya, dilarang minta panjang umur. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk minta panjang umur. Orang minta panjang umur itu artinya nggak mau mati. Dan orang minta panjang umur itu tidak yakin kalau sudah ditetapkan. Nah, lagi pula pembatasan itu berlaku terhadap fisik. Misal, karena Rasulullah sudah bilang usia 70 maksimal,
Maka walaupun ada orang yang dipanjangkan umurnya di atas 70, pasti kenikmatannya hilang semuanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya juga akan berjalan menuju fase itu. Kenikmatan itu yang pertama, kenikmatan otot, kekuatan otot. Di atas 70 tahun yang disampaikan Nabi, kekuatannya otot akan turun, lemah. Ibu dulu umur 30, lari, senam, loncat-loncat. 80, loncat-loncat, ngantrok sampai. Iya kan? Sudah. Kekuatan pandangan mata berkurang. Dulu 30 tahun jelas melihat orang. Di atas 80 sudah nggak jelas, remang-remang, blur. Ada kawannya lewat di depannya, kan sopo mbak, sopo kan, nggak jelas. Tapi delok duit jelas, karena kulinan. Yang paling parah, nikmat daya ingat. Kudu wis digawe golek. Kudu kundi, ya ikut mbak mesti digawe mbak. Makanya bedanya umur di bawah 50, di atas itu kan panggilannya saja. Kalau di bawah 50, mbak, mbak. Di atas itu mbak. Tinggal ujungnya saja. Nah, ibu-ibu, maka Rasulullah itu wafat di usia 63, itu artinya beliau wafat di usia umur paling produktif. Ibu boleh percaya, boleh tidak, bapak saya, ayah itu wafat 63. Ibu saya, umi saya wafat 63. Kok bisa sama? Jadi terpaut usia 10 tahun, jadi ayah saya dulu, 10 tahun berikutnya itu ibu saya. Cuma kan tidak ada rumus bahwa anak itu harus mengikuti genetik orang tuanya. Kalau memang ada rumus seperti itu, ya mestinya saya akan meninggal di usia itu. Jadi tinggal menghitung, saya sekarang 47, tinggal menghitung 63. Dan 6 itu cepat sekali waktu itu. Waktu itu cepat sekali. Oke. Nah, kita kuatkan lagi di ayat surah Al-A'raf tadi yang 34 tentang umur tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Surah 7 ayat 34 tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Silakan Bunda. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Ya. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya. Ini sudah cukup, Bu. Dua ayat ini sudah cukup untuk meyakinkan kita bahwa rahasia Allah itu ada pada ajal dan umur. Ajal itu nama lain dari umur. Kalau dalam hadis ditambahkan dua lagi, rizki dan jodoh. Rizki dan jodoh. Makanya 4 bulan di dalam perut ibu ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan dengan 4 ketetapan ini kan ya. Pertama, ajalnya, rizkinya, jodohnya, dan juga nasib hidupnya. Rizki terkait dengan ajal. Orang yang sudah jatah rizkinya habis, ya mati. Makanya kemarin saya kecelakaan 2 tahun yang lalu kan, kecelakaan berat. Tapi saya masih hidup, jadi jatah rezeki saya masih ada. Orang ini kalau sudah tidak waktunya mati, walaupun dia mengalami sesuatu yang seakan-akan dia mati, ya nggak mati. Tapi kalau orang sudah waktunya mati, tapi menurut orang nggak mungkin dia mati, ya mati. Makanya orang hidup pasti mati. Tidak mau mati jangan hidup. Sudah terlanjur hidup harus siap-siap mati. Kan begitu rumusnya. Bisa jadi saya
belakangan, ibu-ibu duluan. Atau ibu-ibu duluan, saya belakangan. Nah, saya yang ceramah kan urusan saya. Ibu sekalian, nah terus bagaimana kita belajar umur terkait keadilan Allah? Loh, katanya Allah adil, kok ada yang matinya muda, ada matinya tua. Ibu-ibu harus tahu bahwa keadilan Allah tidak akan bisa dipahami kalau kita masih menghitung jumlah. Keadilan Allah itu dengan rasa itu. Jumlah itu dunia, jumlah itu pikiran manusia. Saya mau tanya ibu-ibu, yang disebut umur panjang itu berapa? Nggak ada, Bu. Nggak ada batasan. 100, ada 200, ada 300. Nggak bisa. Jadi masalah rasa saja. Ibu-ibu kalau ngaji disebut ngaji lama itu berapa jam? Masing-masing punya rasa sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan 1 jam itu lama, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Kalau saya tidak, lama sebentar dalam konteks hakikat kehidupan itu karena rasa. Pengajian itu lama kalau jamaahnya nggak suka sama ustadznya. Ayo, ustadznya baru ngomong assalamualaikum, suwe ini ustadz, baru salam sudah lama. Tapi kalau zaman senang sama ustadznya, mencintai ustadznya dengan temanya, 2 jam nggak terasa. Ini sama ceramah kalau menikmati 2 jam ngaji duduk sini nggak terasa. Yang terasa saya. Capek. Paham ya Bu? Makanya tolong mulai sekarang ini berkali-kali saya sampaikan, hilangkan rumus angka di otak kita agar kita menemukan keadilan Allah. Allah tidak pernah bilang kuantitas atau jumlah, tapi Allah bilang bobot atau kualitas. Oke. Secara jumlah memang pendek, tapi secara berkah dan manfaatnya banyak. Ibu-ibu sudah diceritakan bahwa ulama-ulama besar itu banyak yang usianya pendek. Tidak ada yang 60 tahun. Imam Syafi'i nggak sampai 60, Imam Ghazali nggak sampai 60. Bahkan Syekh Muhammad Abduh itu usia 39 sudah wafat. Tapi karyanya, prestasi hidupnya, torehannya sampai sekarang dinikmati. Imam An-Nawawi itu meninggal di usia 42 tahun. Kitabnya sekarang kita kaji di Masjid Al-Hikmah Riyadhus Shalihin. Saya ngaji di Al-Falah itu kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Benar usianya pendek, tapi berkahnya banyak. Orangnya sudah di alam kubur, karyanya masih dinikmati orang sekarang. Itu artinya kan jariyah, terus limpahan pahalanya mengalir. Makanya ada orang mati banyak yang menyebut. Setiap saya baca kitabnya Imam Nawawi, saya kan menyebut namanya, selalu menyebut seolah-olah masih hidup. Jadi sudah mati tapi banyak yang nyebut. Ini masih hidup, tidak ada yang nyebut namanya. Coba, ya saya teruskan, nanti ada yang nggak enak hati. Oke, ibu sekalian, karena itu jangan pernah risau dengan umur ini. Uang barang sudah dipatok kok risau? Tidak usah. Tapi berbuatlah sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah. Ini kan ada pengajian, ini kan harus ada 3 unsur baru bisa pengajian. 1 ada panitianya, pengurus. 2 ada ustadznya. 3 ada jamaahnya. 1 di atas ini 3 nggak ada pengajian. Makanya berfungsilah sesuai dengan porsi masing-masing. Umpama iki pengajian, ustadz ono, jamaah ono, pengurus gak teko. Gak situ Bu, pengurusnya gak datang. Atau pengurusnya datang, jamaahnya datang, ustadznya gak datang, gak jadi. Yang paling parah itu ustadznya datang, jamaahnya gak teko, pengurusnya gak teko. Lah masa kalau hatinya ceramah dewi lagi, saudara-saudara dilihat dari sana, kok sendiri yang ngomong sendiri ustadz itu, mungkin dia stres mungkin. Nah saya berfungsi sebagai pengajar,
ibu belajar, pengurus, memanage pengajian ini sampai bisa terlaksana. Lah semua itu unsurnya penting, tidak ada yang lebih dari kita. Jangan mengatakan Ustadz lebih hebat, tidak ada, hebat saya karena ada ibu. Saya kok sendirian di sini ya tenger-tenger sampai ketip lah kalau jamaah ya nggak bisa. Seorang guru itu bisa manfaat karena ada murid. Seorang dokter ada manfaat kalau ada pasien. Enten dokter tapi karena pasien, ya tolak-tolak dok ini kalau si periksa. Akhirnya dom suntik naik kabeh. Oke, ini berarti sudah sepakat ya. Jadi jangan otak-otik, jangan panjenengan terpengaruh dengan orang-orang Yahudi. Apa Bu? Orang Yahudi itu mengajarkan ke umatnya untuk minta panjang umur. Makanya setiap ulang tahun itu mesti minta panjang umurnya. Ada sebagian ulama itu yang haram itu nggak boleh. Kalau saya sih nggak ada masalah. Silahkan tasyakuran. Cuman ganti lagunya. Berkah umurnya, berkah umurnya, berkah umurnya serta mulia, serta mulia. Nggak ada masalah bagi saya. Kita ini kontemporer kok. Cuman hal-hal yang sifatnya prinsip harus kita rubah kembali kepada ayat. Tidak ada lagi panjang umur, yang ada berkah umur. Terus bagaimana orang-orang yang senang meminta panjang umur ini? Ada, dari dulu sudah ada Bu. Yakni orang-orang musyrik, orang yang cinta dunia, yang tidak ingin kehilangan dunianya, supaya dia terus bisa merasakan dan memiliki dunianya. Kalau bisa nggak mati-mati. Dan itu disebutkan Allah tadi yang pertama di dalam surah Al-Baqarah yang pertama kita sebutkan tadi di ayat 96. Kita buktikan kalau kita Bu terus sukanya minta panjang umur, jangan-jangan kita ini termasuk orang yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 96 ini. Mari kita simak sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Baik, dengarkan. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Terima kasih. Ya, orang itu sama kalau sudah baca ayat itu, oh ternyata ada ayatnya ya. Ya, ada semuanya. Orang Yahudi, orang-orang musyrik itu hobinya cuma satu, mengumpulkan dunia. Setelah dunia terkumpul, dia takut kehilangan dunia, maka dia minta kepada Allah, panjangkan umurku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Jadi orang yang minta panjang umur berdasarkan ayat ini adalah karakter orang Yahudi dan musyrik. Ini buatan kalau si ngomong loh. Ayo jalur panjang umur. Mendoakan juga tidak boleh. Boleh Bunda, tapi mendoakan panjang umur. Jangan Bunda, kalau mendoakan panjang umur menyiksa dia. Nah ini kalau sampai 100 padahal nggak bisa jalan. Ayo, doakan berkah umur. Barakallahu fi umrik, mabruk alfa mabruk. Kan gitu. Ada yang keliru doanya, mabruk alfa mat. Keliru doanya. Akan lonjol itu. Loh, kita wajib mendoakan, tapi doakan berkah. Barakallahu fi umrik. Sudah selesai. Semoga berkah ya Mbak, semoga berkah ya Pak. Enak. Karena keberkahan itu bisa jadi berkahnya karena panjangnya, atau bisa jadi berkahnya karena bobot dan manfaatnya. Tinggal pilih. Yang penting
berkah. Oke. Nah sekarang, maka tidak ada hal yang paling kita risaukan di dalam kehidupan ini kecuali habisnya umur kita. Jadi kalau ada orang tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, itu artinya jatah umur kita semakin pendek. Dan yang harus kita lakukan bagaimana caranya jatah yang pendek ini benar-benar manfaat. Kalau sudah bilang manfaat, makanya harus ada istilah manajemen waktu. Bu, halo. Sekali kita kehilangan kesempatan baik, maka kesempatan itu selamanya tidak akan pernah kembali. Demi Allah, ini loh mahalnya waktu. Kaitannya dengan umur. Undangan pengajian rutin, pengajian samara Masjid Al-Hikmah. Pengajiannya setiap bulan, kadang bulannya nggak ada, akhirnya libur. Kadang ustadznya nggak bisa. Ini besok saya tanggal 18 ke Turki sampai tanggal 27 Oktober. Nggak istirahat, 27 datang, 28 ke Jambi. Sampai tanggal 8 November ada SDG nasional. Istirahat seminggu, tanggal 19 November saya ke Mesir sampai akhir bulan November. Kemudian ada agenda lagi ke Aceh dan ke Jakarta di bulan Desember. Mau ikut? Oke. Insya Allah akan saya ajak semua untuk mengantar saya ke Juanda. Sambil bawa bendera. Jenengan diundang pengajian ini. Kemudian menjawab, maaf mbak, aku tidak bisa datang. Nggak bisa datang kan ada dua, karena males dan karena udzur syar'i. Kalau udzur syar'i nggak ada masalah, mungkin sakit atau mungkin ada tamu atau menjemput anak sekolah, cucu sekolah. Tapi panjenengan karena nggak datang karena ayas-ayasnya, maka ini tidak akan terulang. Peristiwa ini tidak akan terulang. Ngaji 1 jam lebih bersama saya tidak akan pernah terulang. Nggak akan ada pengulangan dalam cerita hidup. Waktu berjalan tidak pernah kembali. Ada yang protes, gampang, nanti bisa ngundang Ustadz Muzaki lagi, suruh aja temanya sama. Tidak bisa Bu, tidak mungkin saya mengulang tema ini. Kalau toh ada tema lain tidak mungkin plot. Oh gampang kan di video, bisa rekamannya kita setel. Nggak sama. Orang itu berkah ilmunya. Dulu pernah kita belajar tentang keutamaan menuntut ilmu. Yang disebut menuntut ilmu itu adalah talaki, bertemunya antara guru sama murid, ustadz sama jamaah, kiai sama santri. Yang dimaksud ketemu itu Bu, bisa lihat wajahnya langsung, bisa dengar suaranya langsung. Saambu-ambune ustadz itu bisa. Ustadz ambu apa ini? Beda Bu. Televisi sama langsung ini beda, rasanya beda. Ayo sama makan tapi makanannya di dalam televisi, ya tidak bisa. Mau saya menjelati bocor di televisi ini. Nah seperti yang saya maksud, uang 1 jam ngaji kita nggak terlibat aja hilang, apalagi setiap hari ada 24 jam. Banyak kebaikan yang hilang, sehingga ketika usia sudah tua, waktu sudah panjang, yang ada hanya penyesalan. Baru sadar bahwa nikmat umur ini luar biasa. Dan penyesalan itu Bu, nanti sampai ke tingkat hari kiamat di akhirat. Kembalikan aku ya Allah, kembalikan umurku ya Allah, kembalikan umurku ya Allah. Kira-kira kalau ada orang sudah mati atau sudah berangkat ke akhirat sana, kemudian dia minta supaya umurnya dikembalikan, Allah mengabulkan dia? Tidak mungkin. Dalam bahasa balaghah atau sastra Arab, permintaan yang tidak mungkin dikabulkan Allah itu namanya tamanni, yaitu minta umurnya dikembalikan, minta hidup lagi, dan itu tidak mungkin. Dan itu Allah sampaikan di dalam surat Fatir tadi yang sudah kita tulis. Semuanya yang saya ucapkan ini Bu adalah firman Allah. Cuman kalau panjenengan baca Qurannya gak paham,
kadang-kadang ngantuk. Kalau diceritain kan enak, runtut. Oh ini ayatnya ini, sebabnya apa, sejarahnya bagaimana. Ini tujuan pengajian. Jadi landasan teori setiap pengajian tetap dari Quran, supaya paham, understanding itu baru diucapkan begini. Kadang-kadang ibu-ibu itu bingung, dituduh ayat sih bingung. Permasalahannya ngantukan. Bos mbak saja aku sakit lo ngantuk anda. Oh mau coba Quran lho mbak, sekitar awal itu angop lho mbak. Alhamdulillah. Jangan tertawa, saya ini menceritakan ibu. Ya Allah, ini nggak ngangen nih Ustaz Muzaki. Nah, Fatir kan sudah 11 tadi Bu. Sekarang Fatir ya ayat 37. Tapi saya ulangi dari 36 dan 37 biar lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. 37-nya. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Oke, disimak ya terjemahannya. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Ya. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, Ya. dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Ya. Ayat 37. Terus. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Nah ini dia. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Ya. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Ya. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Baik. Kalau melihat ayat ini Bu, ini kan ayat penyesalan, betul nggak? Yang menyesal siapa? Orang kafir. Jangan bilang orang kafir ini non muslim loh. Bisa jadi kita ini kategori kafir karena durhaka kepada Allah, walaupun statusnya Islam. Artinya orang yang durhaka kepada Allah itu namanya kafir, bukan urusan agama. Kalau non muslim pasti bisa jadi muslim tapi tidak mengamalkan Islamnya, itu kafir. Ketika mendapatkan siksa neraka, mereka minta akhrijna minha, Tuhan tolong keluarkan aku dari neraka ini, nggak kuat aku akan berbuat baik yang tidak pernah aku lakukan waktu aku hidup dulu, kan begitu. Dijawab apa? Bukankah telah aku panjangkan umurmu? Kamu kemana? 60 tahun kemana? 50 tahun kemana? 70 tahun kemana? Nggak bisa. Sehingga kalau kita mengatakan orang kalau sudah menyesal dalam hidup itu, yang disesali cuma satu, dia kehilangan umurnya, dia kehilangan waktunya. Padahal ibu-ibu, kalau saya bicara seperti ini, saya merinding. Jujur ya, saya detik ini di mobil itu saya masih menangis, meratapi nasib saya, meratapi umur saya. Ya Allah, saya sudah begini kok belum melakukan apa-apa. Saya merasa rugi dalam umur saya. Saya merasa belum melakukan apa-apa. Banyak kehilangan waktu, banyak kehilangan umur. Menyesal. Makanya saya genjot terus sekarang. Saya belajar apa yang bisa saya pelajari. Saya ibadah yang belum saya lakukan, saya tutupi kekurangan ibadah saya. Demi Allah, mungkin saja nanti kita mati. Kemarin kita ada technical meeting untuk ziarah ke Masjidil Aqsa.
ya di hotel sebelah sini. Kemudian ada seorang jamaah berdiri dengan sangat tegas, dia bertanya kepada saya, Ustaz, kami butuh kepastian keberangkatan, apakah bisa masuk di Masjidil Aqsa? Dia bilang kepastian. Saya jawab, ibu keluar dari hotel ini, hidup ada belum pasti. Kita sudah berusaha, Bu. Ini program saya ziarah ini 6 kali sudah. Dan yang kelima kemarin itu sukses, kita masuk semua. Insya Allah travel kita berpengalaman. Dan 5 kali ini cukup ilmu saya untuk bisa ngajak jamaah ke Al-Aqsa. Namun kepastian masuk ke Al-Aqsa, kepastian bagaimana kondisi Palestina, itu bukan urusan saya. Makanya kita sudah berusaha ikhtiar. Lepas itu kita banyak berdoa dan pasrah. Diam, mendengar. Lama itu ke hotel loh, orang lu guru mesti sih. Kok minta kepastian saya datang ke sana? Ingat, saya termasuk korban yang batal umroh pada saat pandemi pertama kali. Siapa yang menyangka? Semua dokumen siap, tiket kita dapat, hotel sudah booking, pesawat booking, semua sudah siap. 99,9% berangkat. Kemudian ada berita Saudi tidak menerima penerbangan dari Indonesia karena ada yang terpapar COVID-19. Pertama kali Februari 2020, itu mimpi buruk bagi orang yang umroh batal. Tapi bagi saya itu mimpi indah. Kita diajari Allah bahwa hidup tidak ada yang pasti. Yang pasti itu kita akan mati. Kita harus gimana kepastiannya? Oh ya Allah, kok lamaran itu Bu, batal itu akeh. Lamaran itu batal itu akeh. Makanya kadang-kadang kita ini harus menanamkan akidah yang kuat, keyakinan yang kuat, ben urip itu tenang. Jadi ketenangan itu bukan karena apa-apa, kita yakin. Nah, ayat ini menunjukkan sindiran bahwa kita ini kan haknya sama, umurnya sama. Cuman bedanya, Bu, ada yang memanfaatkan umur dengan baik, ada yang tidak. Hidup ini pilihan. Panjenengan keluar dari rumah, bisa noleh nganan, bisa noleh ngiri. Kalau nganan, Masjid Al-Hikmah. Ngiri, Royal Plaza. Ya, pilihan. Dan Anda memilih di sini dengan segala konsekuensinya. Dan anak kecil, Bu, anak TK tanya, kenapa sih Pak kalau berbuat baik itu berat, kalau berbuat maksiat itu ringan? Jelas Nak, karena berbuat baik itu berat, digandoli setan. Kalau berbuat maksiat itu ringan, disurung setan. Sama disurung, Bu. Sing apa? Itu disurung oleh setan. Enak. Tapi yang pengajian ini Masya Allah, ada ibu-ibu yang ngomong, enak loh Mbak, ini mas pengajian itu koyoknya sih gandoli loh Mbak, sikilku kuat banget, koyoknya beban sakitang sikil. Tapi ini cak healing Mbak, centeng sikilku Mbak, kerosok. Perang urat saraf antara Allah dan setan. Setan paham ayat ini Bu, apal setannya Bu. Setan itu hebat dari kita, apal. Kalau manusia itu yang paling penting dalam hidupnya adalah umur, dan setan tahu celahnya bagaimana dia mempengaruhi manusia untuk supaya tidak mengisi umur itu dengan hal-hal yang positif. Coba kalau tahu ada pengajian seperti ini manfaatnya nggak cukup ini ruangan Bu. Cuman kita kan nggak tahu pahalanya, nggak tahu manfaatnya, disamarkan, dirahasiakan sama Allah. Makanya Mbak Dewi kalau ada kepingin jamaahnya banyak, itu undangan kasih NB bawahnya itu loh. Bagi yang hadir dalam pengajian, masing-masing mendapatkan uang 10 juta rupiah. Sudah, insya Allah penuh Masjid Al-Hikmah. Tapi habis itu masjidnya dijual, karena untuk ngasih jamaahnya 10 jutaan tadi. Ada orang yang sudah klik sensor akhiratnya kuat. Dia tidak pernah ingin upah dunia lagi. Dia hanya ingin akhirat. Yang nampak itu surga. Mbak, taman surga, budak. Mbak, taman surga, budak. Tapi ada di otaknya itu tidak ada sensor akhirat, sensor dunia. Ini kalau dunia ini gak budak. Oleh apa aku ngaji? Ono kotaan itu, ono mobil ini, ono jaminan itu.
Makanya tanya sama diri sendiri, sensor hati kita itu sensor apa yang hidup? Sensor akhirat apa sensor dunia? Maka bagi saya orang yang ngaji sedikit maupun banyak itu sama. Karena ilmunya disampaikan juga sama. Bisa jadi yang sedikit itu lebih manfaat. Karena yang sedikit ini pulang dia menyampaikan kepada anaknya, menyampaikan kepada keluarganya tentang apa yang dia dengarkan di sini. Atau yang banyak tadi itu saya di Sidoarjo itu 1.500 jamaah yang datang. Pengajiannya 1,5 jam, selfie-nya 3 jam. Saya tidak pulang-pulang, rebutan foto semua dengan saya. Ini nggak pernah ada yang minta foto. Aman. Oke. Ibu sekalian, sekarang yang terakhir, segmen yang terakhir. Ayat tadi yang belum dibangun surat Yasin ya. Nah, begini. Ada hal kenapa umur itu mahal? Karena kaitannya dengan fisik. Kaitan dengan fisik. Panjenengan kalau haji dan umroh di usia yang belum terlalu sepuh, Anda akan merasakan kenikmatan. Di bawah 60 tahun misalkan ditakdirkan haji umroh, ya kan? Ibu-ibu yang sudah haji sudah umroh, enak, tawafnya enak, sa'inya enak. Kalau ada wukuf-wukufnya juga enak, walau itu melelahkan, tapi karena fisik masih kuat, enak. Orang itu kalau masih muda, ibadah itu enak. Tapi ada sudah sepuh, baru haji, baru umroh. Kemarin ini kan haji yang dicanangkan haji ramah lansia. Tapi Bu, Masya Allah, petugas hajinya itu pontang panting sudah. Karena satu bis itu ada lansianya ada 20 orang, petugasnya cuma 2 orang. Jangankan dia naik bis, nggak bisa gendong turun naik bis. Ada yang pingsan, kawan saya itu pingsan, padahal tubuhnya itu kekar begini. Gimana Kak pingsan Bu? Naik turun bis 20 kali ngangkatin mbah-mbah. Jadi kemarin itu ceritanya kita sewa orang daerah sana, mahasiswa Saudi, Indonesia di sana, untuk dorong sa'i sama tawaf. Satu bis itu 20 orang, sudah kita bayar mereka. Ternyata mahasiswa yang kita tolong dikejar-kejar polisi. Ada miskomunikasi, tidak akan dikasih surat izin, sehingga mbah-mbah yang sudah siap berangkat tawaf sa'i itu digeletak. Mereka takut ditangkap. Ada petugas haji kita itu 1 orang itu mendorong 4. Bayangkan ya, mendorong orang 1 aja kita nggak kuat. Ramah lansianya ramah, petugasnya sing loro kabeh. Kurang petugas, nggak bisa jalan Bu, nggak bisa tawaf, nggak bisa sa'i. Disuruh naik skuter, akhirnya belok, nggak iso stupo kok. Kira ya apa naik skuter? Itu artinya apa? Bahwa Allah memberikan kenikmatan umur yang masih muda itu ada kenikmatannya, ada potensi fisiknya. Nah, orang yang sudah sepuh, potensi fisiknya itu tidak ada, tapi harus ada potensi hati. Hatinya harus semakin kuat. Benar fisiknya lemah, hatinya kuat. Maksudnya apa? Orang yang sudah tua umurnya, berarti dia harus lebih sabar, lebih ikhlas, lebih neriman. Ojo ngamuan, ojo sambatan, kapan terus kapan tes. Barani kapan wong tua ngamuan kapan, wong tua ngeroweng kapan. Nggak tahu yang senyum termasuk sudah tua apa belum. Makanya Bu, siapkan hatinya kalau sudah umur. Sampai fisiknya sudah lemah, tapi hatinya semakin kuat. Angger dongo mesti nangis, pantes. Karena semakin tua hatinya semakin lembut, semakin lunak. Setiap kali Allahumma ya Allah nangis, gak teko anak uang, delok anaknya nangis, delok putune nangis. Berarti semakin hari semakin lembut hatinya.
Tapi kelembutan hati ketika tua tidak mungkin bisa dicapai kalau mulai muda tidak dilatih. Orang yang sekarang tua ahli tahajud itu adalah mereka yang sejak muda melatih fisiknya untuk tahajud. Nggak ada orang membangun kebaikan di usia tua itu tidak akan berhasil dia. Ya sama ketika ada orang 70 mau bangun bisnis misalnya. Bisnis apa dia sudah tua 70? Mau melamar ke pabrik 70, mana pabrik yang menerima dia? Nggak bisa, kawan security ya nggak kuat melayu. Suruh audit keuangan dia, vertigonya mesti kumat, ya kan? Nggak bisa. Karena itu Bu, harus ada fase-fase. Saya kira begini, fase maksimal dunia itu 60 tahun. Lepas 60, fokus akhirat. Sudah lolos akhirat semua, ngaji, baca buku agama, dekat sama ustadz, sama kiai, supaya hatinya lembut. Dan itu diprogres sejak sekarang. Kenapa Bu? Karena orang kalau sudah tambah umur itu akan kembali kepada bayi lagi. Ayatnya tadi ya surat Yasin yang kita baca tadi, ayat 68, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Apa ini? Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Nah, awal kejadian awal itu apa? Bayi, nanti dari bayi lagi, nyenengan nanti bayi lagi, nanti tanya tak? Mereka ngantel teman itu. Bayi itu kalau jalan dituntun. Nanti jenengan pulang tuwek dituntun. Bayi itu kalau makan disuapi, nanti jenengan dipodo didulang putune. Nanti jenengan bayi itu maaf seringkali pipis sembarangan, makanya pakai pampers. Nanti tua juga pipis sembarangan pakai pampers. Ada pampers, bedanya kalau bayi sama yang sudah begini apa bedanya pampers? Ukurannya bayi itu S, ini XXL, ya apa lemu. Coba. Nah, 5 ayat ini Bu, ini adalah nasihat Allah tentang umur kita. Ayo dimanfaatkan sisa-sisanya, karena umur ini adalah nikmat yang sering terlupakan. Semoga manfaat. Jadi runtut ya Bu ya. Sudah cukup. Sekarang dialog. Ada yang tanya, monggo. Monggo Bunda, ini diurutkan. Silakan. Monggo Bunda kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ustaz. Temanya bagus sekali, sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Mohon izin 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 186 kalau nggak salah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku penuhi. Iya. Nah, kaitannya dengan kalau kita berdoa bukan hanya panjang umur, tetapi panjang umur yang barokah. Ya. Begitu. Nah, kita setelah banyak proses belajar agama, ini kalau kita mohon panjang umur itu kan rasanya kita tuh ingin mengejar ketinggalan, menutupi hal-hal yang kurang baik menjadi yang kebaikan untuk bekal di akhirat kelak. Yeah. Nah, bagaimana dengan kita berdoa dengan umur panjang yang barokah? Padahal ini tadi disebut tidak baik atau tidak ini kalau berdoa panjang umur. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, mohon apa bedanya kodok dan takdir? Dikaitkan dengan karena kita tidak tahu umur kita yang telah tercatat di lauh mahfuz tersebut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang dengan berkah itu di dalamnya ada panjang, kenapa kita sebut? Kan diri kesaja. Ya Allah berkahi umur, berkah itu sudah meliputi segala-galanya. Saya begini, saya takutnya kalau ada panjang di akal kita itu ada angka, dan itu fatal loh, fatal.
Makanya kemarin tadi kan saya sampaikan, mulai sekarang seiring dengan tambahnya umur, buang situs-situs angka di otak kita, ganti dengan kata rasa dan berkah. Karena di dalam berkah juga ada panjangnya. Makanya praktisnya doa ya berkah umurku. Sekarang begini, bunda-bunda telah menemukan doa panjang umur dengan bahasa Rasul ya, barakallahu fi umri, semoga Allah memberkahi umur. Saya mau tanya, ayo sebutkan bahasa Arabnya, semoga Allah panjangkan umur. Apa bahasanya? Bahasanya apa? Gak nemu, kan gak ada. Kalau barakallahu fi umri kan ada, semoga Allah berkahi umur. Di dalam berkah itu pun ada panjang. Jadi bunda tadi mengatakan, ya Allah panjangkan umurku untuk taat kepadamu. Itu artinya berkah. Cuman panjangnya ini nggak usah dipakai. Kalau dipakai kan ada redaksinya. Apa? Barakallahu fi umri itu artinya berkah, semoga berkah umurmu. Kalau panjang gimana? Iya. Lalu apa? Kalau mengucapkan Ustaz semoga panjang bahasa Arab. Kan nggak ada. Ustaznya nggak bisa juga. Artinya maksud di berkah itu juga apa yang bunda maksud tadi, ya, pakai lagu sekarang, mabruk alfa mabruk. Nah itu barokah umurnya, barokah umurnya. Begini pun, saya takut nanti kita terjebak di ayat 96 Al-Baqarah yang ada kata panjang. Saya takut hanya itu. Makanya saya bukan melarang secara mutlak, tapi sebaiknya dihindari kata-kata minta panjang. Tapi apa? Sungguh engkau akan menemukan orang-orang Yahudi yang cinta dunia, yang mereka ingin dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Kita menghindari itu dengan minta berkah umur. Ya bun ya, semakin mantap. Bahkan kalau Allah menghendaki dengan kata-kata berkah itu, umur kita semakin panjang, semakin panjang. Ada kawan itu dari Tulungagung, bangga, ibunya itu usia 110. Aku punya mama itu loh, panjang umur. Padahal saya datang ke sana tuh menjenguk mamanya. Sudah tidak bisa apa-apa di tempat tidur. Terus mak, ini lo Muzaki siapa? Dewi. Lo Muzaki kok Dewi? Coba, kan kasihan. Makanya dipanggil Allah dengan usia yang terbaik lah. Nah terbaik itu namanya barokah. Itu kan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ibu, tinggal kita memilih redaksi doa yang paling baik. Dan Rasulullah telah memilihkan itu. Berkahi umurku ya Allah, berkahi rizkiku ya Allah, berkahi rumah tanggaku ya Allah. Karena kalau sudah banyak itu pasti angka, dan kalau sudah angka itu sudah sifatnya Yahudi, sifatnya musyrik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi Bu? Iya. Jadi qadha qadar itu kan bagian dari rukun iman. Rukun iman yang keenam itu yakin iman terhadap qadha dan qadarnya Allah. Begini Bu, nanti saya tunjukkan rahasia. Karena rahasia saya tidak bilang siapa-siapa. Qadha itu adalah ketetapan Allah sebelum terjadi. Contoh, Muzaki nanti umurnya 63 tahun misalnya, itu qadha. Tapi qadar atau takdir itu sudah terjadi. Nah, apakah bisa dirubah? Bisa pun tadi loh. Bagaimana cara merubahnya? Satu-satunya yang bisa merubah itu doa. Makanya orang mukmin jangan nggak berdoa, doalah terus. Loh, katanya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kan kita itu. Kalau Allah menghendaki bisa. Tapi bagi saya panjang pendek nggak penting Bu. Yang penting itu semakin berkahnya, semakin berkah. Bisa. Terus begini, bahwa tidak ada satupun kecuali ditetapkan Allah, sepakat ya? Termasuk daun yang rontok dari dahannya atas ketetapan Allah. Yakin kan? Tapi tidak pernah Allah memberitahu kita tentang ketetapan. Makanya kita wajib ikhtiar
wajib berusaha dengan memanfaatkan potensi fisik dan panca indera. Ibu tidak boleh bilang takdir terus. Mbak, kamu sakit? Iya Mbak. Kenapa? Takdir Allah. Takdir itu di sini, bukan di sini. Jangan. Kita tidak boleh bilang takdir itu urusan Allah. Hanya kita yakini. Kita harus bilang sebabnya apa. Setiap hal ada sebabnya. Contoh, Ustaz sakit ya apa? Saya jatuh. Dan jatuh ada prosesnya, Bu. Sama kayak begini. Ada ibu-ibu, kita malam diundang pesta, makannya prasmanan. Namanya gratis ya, Bu. Khilaf. Jadi ada 12 menu langsung disantap. Sak sambel-sambel, sak kerupuk-kerupuk, sak es campurin pisang. Ono ayam geprek sing pedes dipangan pisang. Sampai akhirnya pagi harinya dia sakit perut. Balik mlebu metu jadi. Sama suaminya ditegur, "Mama, kok keluar masuk kamar mandi? Kenapa?" "Perutku sakit, Bapak." "Kok bisa sakit?" "Sudah takdir Allah, Bapak." "Kok gak eling sih, bengi keliling batuk 12 menu itu siapa?" Makanya banyak orang yang mengucapkan takdir tapi sesungguhnya menyalahkan Allah. Please Ibu, yakini takdir, tapi introspeksilah bahwa tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali berefek baik kepada kita, dan tidak ada kejelekan yang kita lakukan berefek jelek. Takdir Allah yang ditimpakan kepada kita ini berdasarkan hukum sunnatullah, sebab akibat. Ingat ini, orang cerai takdir, tapi ada sebabnya kenapa dia cerai. Pelajari sebabnya itu. Orang bangkrut usahanya takdir, tapi pelajari kenapa dia bangkrut, agar dari takdir itu ada pelajaran untuk perbaikan diri ke depan. Sampai dia takdir. Nggak bisa kita belajar dari kehidupan, tapi di dalam hati kita, ya Allah, tidak ada satupun peristiwa dalam hidup kecuali Engkau yang memutuskannya. Cuman aku berusaha karena aku tidak tahu apa-apa tentang takdirku, ya Allah. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah masuk ke Syam yang kena penyakit taun, ya kan? Sudah banyak yang mati, sampai gubernurnya itu bilang, kalau bisa khalifah tidak usah masuk karena pasti kena taun. Di apapun dulu kalau corona itu dibuntu di apa no? Diisolasi. Akhirnya khalifah memutuskan pulang ke Madinah. Ditegur sama sahabat, kenapa Anda tidak meneruskan perjalanan ke sana? Anda kan pemimpin. Kenapa Anda takut mati di sana? Apa jawaban Umar? Aku menghindari satu takdir untuk menjemput takdir yang lain. Itu namanya usaha. Kalau saya ke sana mati saya. Boleh. Ibu ketika hujan deras mau keluar rumah, kemudian memutuskan guys, aku nang omah Mbak, hujan deras. Itu artinya ibu menghindari satu takdir untuk menemukan takdir yang lain. Dan itu Allah berikan kesempatan kita memilih. Makanya saya sering kalau dalam mengajar di kampus itu ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar. Lingkaran kecil itu kehendak kita, lingkaran besar itu kehendaknya Allah. Panjenengan diberikan oleh Allah otoritas, silahkan budal nang masjid al-hito budalo, gak budal gak apa-apa, akal main. Tapi selebihnya nanti Allah yang menentukan. Begitu ya Bun ya. Oke. Monggo kalau ada lagi, kalau tidak saya tutup dengan doa. Enggak ada sedikit Ustaz. Iya. Tadi kan Ustaz menyampaikan ini untuk introspeksi saya juga Ustaz. Seringkali kita itu begini, sudah mau berangkat ngaji, tiba-tiba suatu kejadian terjadi sehingga kita izin gitu. Mbak izin, saya sudah berangkat nih, qadarullah kok ada telepon sesuatu terjadi. Nah, apakah itu masuk seperti kategori yang disampaikan Ustadz ini ya? Padahal itu saya sendiri Ustadz ya, lumayan sering kayak ini. Terima kasih Ustadz. Ya, disitulah kenapa kita setiap keluar rumah itu Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Itu kalimat kan untuk noto hati.
bahwa apapun yang sudah kita rencanakan, hasil akhir itu adalah keputusan Allah. Bahkan semestinya saya senang kalau itu sering terjadi, itu senang, supaya kita lebih yakin dengan Allah, lebih yakin dengan Allah. Jadi bahwa kita ini punya kekuasaan, tapi kekuasaan kita di dalam kekuasaan Allah. Semakin kita merasakan itu, maka semakin yakin kita sama Allah. Sudah ditonton, sudah direncanakan. Jadi wilayah kita itu di situ. Makanya ada hidup kan ada namanya hukum kausalitas, namanya sebab akibat. Sebab itu kita, akibat itu Allah. Jadi ibu berjalan dengan sebab, jangan akibat. Contoh begini, mau buka usaha, belum sudah begini, Mbak, aku timbuk bangkrut, Mbak. Jangan mikir bangkrut dulu, mikir sebabnya ini dulu. Nanti selebihnya dikembalikan kepada Allah. Makanya sampai ada ayat begini, bisa jadi yang kamu anggap baik ternyata buruk, bisa jadi yang kamu anggap buruk ternyata baik. Apa itu ayatnya? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Makanya kita itu berkomunikasinya sama Allah. Keluar bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Malamnya istikharah dulu. Ya Allah, besok saya diundang antara ke Jakarta sama ke Bandung. Waktunya bersamaan, ya Allah. Tolong beri petunjuk. Saya harus datang kemana? Sholat istikharah. Kan gitu kita. Nggak serta-merta sok-sokan saya yang memutuskan, saya memutuskan. Lu siapa? Ya Allah, saya sama istri itu kalau dari ngantar anak pulang kan ada 2 jalur, jalur atas, jalur bawah. Saya tanya istri, ini ya apa ini lewat dukul resort. Terus sampai enggak? Aku tak istiqoroh saya mendukung saya. Alah, wah saya dalan kalau istiqoroh itu. Lu siapa tahu gara-gara jalan terus ada sesuatu yang besar terjadi. Akhirnya sama istri saya itu, Bang, kalau pilih kelambi ini saya tanya warna biru apa? Istikharah. Mengatasi pilih kelambi ya, kalau kelambi ya terlalu parah kalau istikharah. Melewati jalan ini kan juga aneh. Pernah kita masuk, macet tuh, udah telat pengajian. Jadi itu gerakannya begitu. Justru karena sering kita mengalami peristiwa yang seperti itu, maka kita memantapkan dan meyakinkan kalau kita harus melibatkan Allah sebelum dan sesudahnya. Baru jalan kan sudah bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya Bu. Ibu-ibu, alhamdulillah setiap cerita, setiap pertanyaan ini untuk kita semua. Tidak ada kalimat yang terucap kecuali itu pelajaran penting dalam hidup. Semoga Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita sehingga di sisa-sisa umur ini benar-benar menjadi orang yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.